Bapa, kami bersyukur dan terima kasih Tuhan. Pagi ini Tuhan, sebelum kami melakukan aktivitas dalam kehidupan kami di sepanjang hari ini, kami mau mendengarkan firman Tuhan. Mari Roh Kudus urapi kami semua. Singkapkan isi hatimu, firman-Mu Tuhan untuk kami semua. Berkati Bapa, kami serahkan pelayanan firman Tuhan pagi ini ke dalam tangan kuasa-Mu. Ambil alih Roh Kudus. Bahkan kuasai setiap alat yang kami pakai. Kami rindu Tuhan. Pemberitaan firman ini menggenapi apa yang Tuhan Yesus perintahkan kepada kami. Beritakanlah firman Tuhan kepada segala bangsa sampai ke ujung dunia. Kami percaya dengan alat ini Tuhan. Firman ini akan dibawa sejauh mana Roh Kudus membawanya. Terima kasih Tuhan Yesus. Ada banyak yang akan mendengarnya Tuhan. Terpujilah Engkau Yesus, Allah yang ajaib dan luar biasa. Haleluya. Amin. Shalom, selamat pagi saudara-saudara sekalian. Jumpa kembali dengan saya Pastor Herman Gideon dalam acara Tongkat Gembala, khotbah berseri Tongkat Gembala dari Facebook Group God is So Good dan YouTube channel kami Pastor Herman Gideon, saudara, setiap jam 6 pagi dan jam 6 sore. Saudara, beberapa waktu yang lalu, tiga hari yang lalu, saudara, kita sudah mendengar khotbah berseri dengan judul Kemurahan Hati yang diambil dari buku Tongkat Gembala, saudara. Dan penulisnya telah mengizinkan kita untuk menyampaikan ini kepada orang-orang percaya. Tetapi kami belum puas, oleh karena itu kami sampaikan kembali tentang kemurahan hati dari sisi yang lain, bukan dari buku Gembala, saudara. Jadi kemurahan hati adalah bagaimana kita mendemonstrasikan sifat Allah. Dengan cara bagaimana dengan bijaksana dan menginvestasikan kembali, saudara yang kasih, sumber-sumber yang Tuhan percayakan kepada kita. Jadi kalau kita sedang melakukan kemurahan hati, sebetulnya kita sedang mendemonstrasikan, saudara yang kasih, sifat Allah itu sendiri. Dengan cara yang bijaksana, dengan menginvestasikan segala sumber-sumber yang Tuhan berikan, yang Tuhan percayakan kepada kita. Saudara, kemurahan hati itu mengikuti hukum tabur tuai. Artinya banyak menabur, maka kita akan banyak menuai. Kemurahan hati ada hubungannya dengan hukum tabur tuai. Seperti yang kita baca di dalam Lukas pasal 6 ayat 38, firman Tuhan berkata demikian. Berilah dan kamu akan diberi. Suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang, dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu, kata firman Tuhan. Haleluya, sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Puji Tuhan. Haleluya. Saudara kasih, hari ini kita belajar tentang kemurahan hati, hubungannya dengan hukum tabur tuai. Saudara, itu dimulai dengan menabur. Menabur dengan iman, saudara kasih. Lalu itu bertumbuh di dalam pengharapan, di tengah-tengah pencobaan, di tengah-tengah kekurangan bahkan, saudara kasih. Dan kemudian dia akan mekar, menghasilkan buah-buah dari kasih yang sejati, yang kita tuangkan di dalam kasih yang sejati, yang di dalam kemurahan hati, saudara kasih. Saudara, pengertian tentang kemurahan hati di dalam Alkitab itu bisa berarti kasih, saudara kasih. Beberapa ayat di dalam Alkitab menjelaskan konsep kemurahan hati itu sangat berhubungan. Yang pertama dan paling penting adalah dengan kasih. Saudara, dalam Alkitab sering, saudara kasih, diartikan kemurahan hati adalah
charity, atau mencakup arti memberi kepada orang miskin atau orang yang membutuhkan. Itu kemurahan hati, saudara yang kasih. Di dalam 1 Yohanes pasal 3 ayat 17 firman Tuhan berkata demikian, barang siapa mempunyai harta duniawi dan melihat saudaranya menderita kekurangan tetapi menutup pintu hatinya terhadap saudaranya itu, bagaimanakah kasih Allah dapat tetap di dalam dirinya? Haleluya. Jadi ada hubungannya seringkali ada antara memberi atau kemurahan hati, murah hati kita dengan kasih yang Tuhan berikan kepada kita. Saudara, kita bisa memberi tanpa kasih. Tapi tidak mungkin seringkali kita berkata mengasihi tapi tidak memberi. Tidak punya kemurahan hati seringkali. 1 Korintus pasal 13 ayat 3 firman Tuhan berkata demikian, dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Haleluya. Memberi dengan hati yang murah seringkali dengan kemurahan hati sangat berhubungan erat dengan kasih Bapa yang diberikan kepada kita. Saudara, kemurahan hati juga sangat berhubungan dengan menabur. Jadi di dalam Alkitab, saudara, kemurahan hati itu sering diartikan sebagai menabur. Saudara, karena kemurahan hati itu sering dihubungkan dengan hukum tabur tuai. 2 Korintus pasal 9 ayat 6 firman Tuhan berkata demikian, camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Haleluya. Ini sangat berhubungan dengan memberi seringkali, dengan kemurahan hati. Saudara, kemurahan hati juga sering dihubungkan dengan kita menghargai atau menghormati sesuatu. Jadi di dalam Alkitab, saudara yang kasih, kemurahan hati sering diartikan sebagai menghargai. Di dalam bahasa Yunani dipakai kata timao, saudara. Maksudnya kita meletakkan nilai-nilai di atasnya. Meletakkan nilai-nilai, menghargai, menghormati sesuatu di atas. Efesus pasal 6 ayat 2 firman Tuhan berkata demikian, hormatilah ayahmu dan ibumu. Inilah suatu perintah yang penting seperti yang nyata dari janji ini. Saudara, di dalam kita menghormati ayah dan ibu kita dan menghormati apapun juga, maka seringkali itu harus disertai dengan bukti bahwa kita memberi kepada mereka. Bukan hanya sekedar memberi penghormatan, tapi memberi segala sesuatu apa yang mereka butuhkan. Apa yang orang tua kita butuhkan. Saudara yang kasih, kita harus perhatikan segala sesuatu apa yang menjadi kebutuhan mereka. Haleluya. Demikian juga ketika kita menghormati pemerintah, dalam hal ini pemerintah sipil misalnya, saudara, kita juga memberi kepada pemerintah tersebut dengan rutinitas, dengan disiplin, saudara kasih, yaitu memberi pajak kepada mereka. Sebagai masukan bagi mereka, pendapatan bagi mereka yang mereka akan kembalikan kepada kepentingan rakyat, saudara yang kasih. Saudara, kita memberi kepada orang miskin karena kita menghormati Tuhan, saudara yang kasih, yang kita sembah dan kepada janjinya seperti yang dia janjikan. Saudara yang kasih, Amsal 19:17, siapa menaruh belas kasihan kepada orang yang lemah memiutangi Tuhan yang akan membalas perbuatan itu. Haleluya, puji Tuhan. Saudara yang kasih, kalau saudara menghormati Tuhan yang membuat kita memiutangi Tuhan, berilah saudara yang kasih dengan belas kasihan dan kemurahan kepada orang yang lemah. Saudara yang kasih, kemurahan hati bukan sekedar memberi, tapi memberi dengan berkelimpahan.
kasih. Dengan sukacita. Tidak sesuatu yang kita batas-batasi sering kasih. Secara totalitas sesuai dengan hati yang kita bawa ketika kita memberi, yang mengkamirkan pemberian itu dengan penuh sukacita sering kasih. Saudara, kemurahan hati pun sering diartikan menyalurkan atau mendistribusikan. Itulah yang di dalam Alkitab yang sering dihubungkan sering kasih. Dan itu dalam bahasa Yunani disebut koinonio. Koinonio sering kasih. Haleluya. Di dalam gereja orang-orang kaya, di dalam gereja mula-mula sering kasih, orang-orang kaya ini menyalurkan, mendistribusikan atau koinonio kepada orang yang membutuhkan, bahkan kepada orang-orang kudus. Itulah yang dipraktikkan kemurahan hati saudara yang kasih pada jemaat mula-mula, dan saya yakin percaya banyak pula jemaat di masa kini melakukan hal yang sama saudara yang kasih. Mendistribusikan sering kasih, menyalurkan segala berkat-berkatnya kepada orang-orang yang membutuhkan dan bahkan kepada orang-orang kudus yang khusus saudara secara penuh waktu melayani Tuhan. Roma pasal 12 ayat 13, bantulah dalam kekurangan orang-orang kudus dan usahakanlah dirimu untuk selalu memberikan tumpangan. Puji Tuhan. Saya kasih ada banyak penginjil-penginjil yang pergi dari satu daerah kepada daerah yang lain. Dan ketika mereka berangkat, mereka hanya berangkat dengan apa yang ada pada mereka. Tampunglah mereka saudara di daerah di mana saudara berada. Jadilah saudara tempat pentumpangan bagi mereka ketika mereka melakukan pelayanan pemberitaan firman Tuhan. Mencari jiwa-jiwa sering kasih di daerah saudara. Menjadi berkat yang dilakukan sekarang akan tergantikan di masa yang akan datang. Itu pasti, karena itulah janji Tuhan. 2 Korintus pasal 8 ayat 14 firman Tuhan berkata demikian. Maka hendaklah sekarang ini kelebihan kamu mencukupkan kekurangan mereka, agar kelebihan mereka kemudian mencukupkan kekurangan kamu, supaya ada keseimbangan sering kasih. Haleluya. Saling melengkapi, saling membagi, saling sharing. Puji Tuhan sering kasih. Wow, itu adalah akan menjadi kesaksian hidup yang luar biasa bagi orang-orang dunia yang belum mengenal Tuhan, dan mereka akan melihat inilah ciri-ciri dari orang-orang atau murid-murid Kristus. Haleluya, terjadi keseimbangan, terjadi keindahan yang luar biasa. Hubungan persekutuan satu dengan lain sebagai tubuh Kristus. Saudara, kemurahan hati sering juga diartikan sebagai anugerah. Saudara yang kasih, di dalam 2 Korintus pasal 9 ayat 8 firman Tuhan berkata demikian. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu dan malah berkelebihan di dalam berbagai kebajikan. Haleluya, puji Tuhan. Terima kasih, berilah karena saudara telah diberi oleh Tuhan. Satu anugerah yang luar biasa, satu berkat yang luar biasa. Saudara diberkati oleh anugerah Tuhan. Saudara harus menjadi berkat buat orang lain. Di dalam segala berkelimpahan maupun di dalam segala kekurangan saudara kasih. 2 Korintus pasal 9 ayat 11 firman Tuhan berkata demikian. Kamu akan diperkaya dalam segala macam kemurahan hati yang membangkitkan syukur kepada Allah oleh karena kami. Saudara, kemurahan hati adalah anugerah yang Tuhan berikan kepada kita. Oleh karena itu bangkitkanlah syukur kepada Tuhan yang luar biasa itu. Saudara, kemurahan hati juga bisa punya arti sebagai penata layanan saudara kasih. Dari aset-aset sumber-sumber yang Tuhan percayakan kepada kita.
Jadi konsep penata layanan juga mengandung arti kemurahan hati, saudara yang kasih. Melayani adalah pelayan yang dipercayakan oleh Tuhan asetnya kepada kita, dan kita harus pertanggungjawabkan kepada pemiliknya, yaitu Tuhan. Saudara yang kasih, sebagai kebijakan investasi kepada kita. Jadi Tuhan punya kebijaksanaan untuk mempercayai kita, menginvestasikan segala sumber-sumber aset-aset yang Tuhan berikan kepada kita, dan itu harus kita atur, kita manage, sering kasih, untuk kita pertanggungjawabkan kembali kepada Tuhan. Dan salah satunya adalah Tuhan rindu apa yang Tuhan percayakan kepada kita, itu kita berikan kembali kepada orang-orang yang membutuhkan. Itulah arti lain dari kemurahan hati, saudara kasih. Jadi penata layanan, pelayan-pelayan Tuhan sadar dan mengerti aset yang mereka punyai, yang mereka urus bukan milik mereka. Jadi semua yang kita punya, yang kita nikmati, yang kita pegang, yang kita urus, saudara kasih, itu bukan punya kita sesungguhnya. Tapi itu adalah pemberian dari Tuhan. Yang Tuhan bisa pakai siapa saja untuk mempercayakan kepada kita, saudara kasih. Bukan milik kita. Dan harus dikembalikan, bahkan bersama dengan segala keuntungannya. Haleluya. Saudara, apakah imbalan atau pahala dari kemurahan hati, saudara kasih, ketika kita melakukan semua itu untuk kemuliaan Tuhan? Saudara, banyak orang yang tidak mau memberi atau punya hati yang murah karena punya pengertian yang salah, saudara kasih. Mereka menganggap jika mereka memberi, mereka akan kehilangan. Justru sebaliknya, saudara kasih, siapa yang memberi akan menerima lebih banyak dan melimpah ruah. Bahkan punya area yang semakin luas, saudara kasih. Puji Tuhan. Saudara, imbalan dari kemurahan hati yang kita lakukan terus-menerus dengan hati yang penuh dengan sukacita, sering kasih, dengan tulus, saudara. Yang pertama adalah air muka kita. Air muka kita akan berseri-seri, sering kasih, atau bersinar, saudara. Secara otomatis itu akan terjadi orang yang melepaskan kebaikan-kebaikan hatinya dan menjadi berkat buat banyak orang. Air mukanya akan berseri-seri, sering kasih. Kemurahan hati ada pada hati Tuhan, yang memang demikian hati Tuhan. Tuhan punya hati kemurahan, hati yang murah, sering kasih. Dan itu sudah terbuktikan dengan memberikan anak yang tunggal, Yesus Kristus, mati bagi kita, sering kasih. Karena apa? Karena Tuhan itu adalah sumber terang, sering kasih, yang membuat kita berseri-seri, bersinar, sering kasih. Jadi barang siapa yang sedang bermurah hati, sedang membagikan terangnya Tuhan, sinarnya Tuhan. Saudara, ketika Yesus bicara tentang memberi, ia bicara tentang mata, sering kasih. Mata yang baik adalah mata yang murah hati. Matius pasal 6 ayat 22-23, firman Tuhan berkata demikian. Mata adalah pelita tubuh. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. Jadi jika terang yang ada padamu gelap, betapa gelapnya kegelapan itu. Saudara, mata digunakan, saudara yang kasih, untuk melihat kepada setiap orang yang sangat membutuhkan. Dan itu terpancar dari hati yang murah, saya kasih, yang punya kemurahan hati. Puji Tuhan. Saudara kasih, karena orang-orang yang kikir, kata Amsal pasal 28 ayat 22, tergesa-gesa mengejar harta dan tidak mengetahui bahwa ia akan mengalami kekurangan. Puji Tuhan. Tidak demikian dengan orang yang murah hati, saudara kasih.
Matius pasal 5 ayat 16 firman Tuhan berkata demikian. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik, yaitu kemurahan hatimu dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Yang kedua, seringkali imbalan atau pahala yang akan kita terima dari kemurahan hati adalah sebuah kasih yang khusus yang Tuhan berikan kepada kita. 2 Korintus pasal 9 ayat 7, 2 Korintus pasal 9 ayat 7, hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya. Jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Haleluya. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Jadi kualitas atau motivasi dari orang yang memberi dengan sukacita, saudara, dijelaskan dengan kalimat ini seringkali. Seorang yang punya hati memberi atau murah hati tidak akan memberi dengan enggan atau dengan malas-malasan atau dengan terpaksa seringkali. Tapi dia memberi dengan sukacita karena dia mengalami kasih Tuhan yang luar biasa. Kasih yang khusus yang Tuhan berikan kepadanya. Jadi kasih Tuhan yang punya hati memberi adalah kasih yang agape seringkali. Itu kasih khusus Tuhan berikan kepada kita. Jadi orang yang mempunyai kasih yang agape, dia pasti mempunyai hati yang murah. Dia mempunyai kemurahan hati, yaitu memberi dengan kasih tanpa pamrih, tanpa mengharapkan balas dan kasih. Dan dia hanya berharap Tuhan yang tersembunyi itu akan mengembalikan kepadanya, saudara yang kasih. Ketika kita memberi dengan sukacita, Tuhan akan kembalikan, saudara yang kasih. Karena itu janji Tuhan. Kata Yunani itu kata sukacita adalah heralos, saudara yang kasih. Artinya ringan tangan, rela, sukacita, bergembira dengan riuh. Wow, saudara yang kasih, itulah yang harus mewarnai seringkali ketika kita memberi. Oleh karena itu dipakailah istilah dengan heralos seringkali. Itulah imbalan yang akan kita terima dari Tuhan. Yang selanjutnya, yang ketiga seringkali, imbalan yang akan kita terima dari Tuhan kalau kita punya hati yang murah, yaitu kita punya rasa takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan seringkali adalah lanjutan dari kehati-hatian karena kita ada di dalam hadirat-Nya. Bahwa Tuhan memperhatikan bahkan apa yang kita pikirkan, kita katakan dan kita lakukan. Tuhan ada di sana. Saudara yang kasih. Jadi ada 3 tingkatan level dalam takut akan Tuhan seringkali. Dan itu semakin menaik dari level yang pertama. Saudara, level yang paling rendah, takut akan Tuhan adalah takut akan hukuman Tuhan terhadap dosa atau kesalahan yang kita lakukan di dalam hadiratnya Tuhan. Di dalam kehadirannya Tuhan seringkali. Dan kita percaya bahwa kita orang-orang yang percaya adalah Tuhan ada selalu bersama dengan kita, mengawasi kita, melihat kita. Apa yang kita lakukan, kita katakan, seringkali, dan bahkan yang kita pikirkan. Level yang kedua seringkali dalam takut akan Tuhan adalah takut merusak kehormatan Tuhan, kemuliaan Tuhan, reputasinya Tuhan. Jadi segala sesuatu yang Tuhan percayakan kepada kita, tugas-tugas seringkali atau pelayanan kita, atau bahkan kesaksian hidup kita, semua itu kita akan dedikasikan, kita akan persembahkan hanya kepada kemuliaan Tuhan. Dan kita takut untuk merusak kemuliaan itu. Oleh karena itu kita harus bertindak hati-hati. Seringkali dalam segala hal. Dan level yang ketiga yang tertinggi adalah seringkali kehati-hatian karena takut putus hubungan
atau kehilangan hubungan intim dengan Tuhan. Saudara, orang yang sudah mencapai tingkat tertinggi dalam takut akan Tuhan, dia akan pelihara terus hubungan Tuhan, hubungan intim dengan Tuhan. Ia senang menikmati hadirat Tuhan dan kehadiran Tuhan dalam kehidupan. Dan dia punya kepekaan yang luar biasa akan hatinya Tuhan, apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan. Saudara, imbalan besar dari level yang tertinggi, level ketiga ini, saudara bisa dijelaskan di dalam Amsal pasal 22 ayat 4. Bahwa ganjaran kerendahan hati dan takut akan Tuhan adalah kekayaan, kehormatan, dan kehidupan. Haleluya, sering kasih. Kejarlah sering kasih level yang tertinggi yang ketiga. Ya, sering kasih. Kita sungguh-sungguh sangat takut, yang paling penting dan utama dari kita adalah yaitu takut kehilangan hubungan dengan Tuhan. Maka dengan demikian saya kasih, saudara akan terus pelihara dengan sungguh-sungguh supaya terus saudara berkomunikasi, berhubungan dengan Dia, Tuhan yang empunya kita, yang sanggup melakukan apa saja, yang menjadi sumber dari segala sumber kita. Saudara, kemurahan hati diajarkan dalam takut akan Tuhan. Itu kuncinya sering kasih. Dan itulah yang diajarkan oleh firman Tuhan. Di dalam Ulangan pasal 14 ayat 23, haruslah engkau benar-benar mempersembahkan, kata firman Tuhan. Mempersembahkan, memberikan 1/10 dari seluruh hasil benih yang tumbuh di ladangmu tahun demi tahun. Saudara, di hadapan Tuhan Allahmu, di tempat yang akan dipilihnya untuk membuat namanya diam di sana. Hadirat Tuhan ada di sana. Haruslah engkau memakan persembahan dari gandummu, dari anggurmu dan minyakmu, ataupun dari anak-anak sulung lembu sapi dan kambing dombamu, supaya engkau belajar untuk selalu akan takut akan Tuhan. Haleluya. Saudara, imbalan yang selanjutnya, yang keempat saya kasih dari kemurahan hati adalah kita memperoleh harta di surga. Matius pasal 6:20 firman Tuhan berkata demikian, tetapi kumpulkanlah bagimu harta di surga. Di surga ngengat dan karat tidak merusakkannya, dan pencuri tidak membongkar serta mencuri. Haleluya. Saudara, inilah yang Tuhan perlihatkan ketika Dia mengajar kepada anak muda yang kaya, saya kasih. Ketika diperhadapkan kepada orang kaya itu, bahwa kalau ingin masuk kerajaan Allah, harus lakukan hukum Taurat. Dan anak muda kaya itu berkata, aku sudah lakukan sejak kecil Tuhan. Kalau begitu jualah seluruh hartamu, kata firman Tuhan. Di dalam Markus pasal 10 ayat 21, firman Tuhannya berkata demikian, saya kasih. Tetapi Yesus memandang dia dan menaruh kasih kepadanya, lalu Ia berkata kepadanya, hanya satu lagi kekuranganmu, pergilah, jualah apa yang kau miliki, dan berikan itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di sorga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Haleluya, itulah tantangan yang Tuhan berikan kepada orang yang membanggakan dirinya, bahwa dia bisa masuk ke dalam kerajaan sorga karena ketaatan yang secara full sempurna kepada hukum Taurat. Tetapi Tuhan berikan satu tantangan yang luar biasa, yaitu tentang kemurahan hati dengan menjual seluruh hartanya dan berikan kepada orang miskin. Apakah yang terjadi? Orang muda itu meninggalkan Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih, karena begitu banyak hartanya. Cinta kepada harta dunia, sering kasih, itu akan membuat saudara jauh dari kasih Allah, dari kasih Tuhan. Saudara, yang kelima, sering kasih, kemurahan hati itu kita akan peroleh imbalan kemenangan atas segala akar kejahatan. Saudara memutuskan akar penyembahan yang salah, sering kasih, yaitu kepada uang dan harta dunia, memutuskan uang sebagai berhala,
Itulah yang paling penting saya kasih. Karena uang itu akar. Cinta akan Tuhan, akan uang adalah akar dari segala kejahatan. Jadi ketika kita mempunyai kemurahan hati, saudara, kita sedang memutuskan akar kejahatan itu. Cinta akan uang. Menjadikan uang berhala. Menjadikan uang menggantikan Tuhan dalam kehidupan kita. Bahkan harta dunia, saya kasih. Dengan kita punya hati yang murah, kemurahan hati, saya kasih, kita sedang memutuskan akar itu. Saudara, artinya apa yang kita punya bukan sesuatu yang harus kita pertahankan. Justru kita harus kembalikan kepada Tuhan dengan cara memberikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Saudara, hanya Tuhanlah yang menyediakan kepada kita. Bukan uang segala-galanya. Tuhanlah segala-galanya bagi kita. Termasuk saudara kasih rasa aman dalam kehidupan kita. Rasa damai sejahtera dan rasa sukacita. Jangan tergantikan saudara kasih. Karena Tuhan kita adalah Allah yang cemburu. Dia tidak mau harta dunia dan uang itu menggantikan posisi Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Hanya Tuhanlah segala-galanya bagi kita. Saudara yang keenam, saudara yang kasih, kemurahan hati itu memberikan imbalan kepada kita, yaitu kita lepas dari nafsu dunia ini dan dari duka cita, saudara yang kasih. 1 Timotius pasal 6 ayat 9-10 firman Tuhan berkata demikian. Tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat, dan ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa. Dan yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasan. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman. Dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Haleluya. Ketika saudara melakukan kemurahan hati, memberi saudara kasih, bukan menerima, saudara sedang mendapatkan ini, melepaskan diri saudara dari ikatan-ikatan yang nafsu duniawi. Saudara, dari duka cita akan dunia ini yang diburu oleh orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Yaitu harta dunia, uang saudara kasih. Karena mereka menganggap bahwa itu segala-galanya bagi mereka. Tapi bagi kita tidak demikian. Justru itu akan menimbulkan berbagai-bagai duka cita dan menyiksa diri. Bahkan menyimpang dari iman. Saudara lepas dari semua itu hanya dengan cara saudara kasih saya, saudara dan saya harus punya hati yang murah. Harus punya kemurahan hati. Harus semangat untuk murah hati. Motivasi untuk murah hati. Saudara kasih. Saudara, sebagai tambahan dari imbalan atau pahala dari kemurahan hati, kita akan termotivasi sering kasih bahwa realitas dari kesejahteraan kita bukan karena kecerdasan kita sering kasih, bukan karena kepandaian kita, bukan kemampuan kita untuk memperoleh segala sesuatu, tetapi karena anugerah dan kemurahan Tuhan belaka. Haleluya. Orang yang punya kemurahan hati akan pasti mempunyai pengertian yang seperti itu, saudara kasih. Itu pahala yang lain, imbalan yang lain, saudara kasih. Alangkah indahnya, saudara kasih, kalau saudara berkata semuanya karena anugerah Tuhan. Puji Tuhan. Saudara, Ulangan pasal 8 ayat 17-18, maka janganlah kau katakan dalam hatimu, kekuasaanku dan kekuatan tanganku lah yang membuat aku memperoleh kekayaan ini. Tetapi haruslah engkau ingat kepada Tuhan Allahmu, sebab dialah yang memberikan kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan. Dengan maksud meneguhkan perjanjian yang diikrarkannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu seperti sekarang ini. Haleluya. Dan itulah yang Tuhan sampaikan kepada kita di dalam Roma pasal 8 ayat 16 dan selanjutnya, saudara kasih.
Saudara, Roh Kudus akan bersaksi bersama roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Dan kalau kita anak-anak Allah, bahwa kita adalah ahli waris akan janji-janji Tuhan. Yang diteguhkan perjanjian, diikrarkan dengan sumpah, saudara kasih. Itulah yang Tuhan akan lakukan kepada kita. Dan Tuhan tidak akan pernah mengingkari janjinya. Karena tahu Tuhan sanggup memberikan kekayaan, saudara kasih. Tapi ia juga sanggup untuk mengambilnya kembali. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah Tuhan, kata Ayub, di tengah-tengah penderitaannya, di tengah-tengah pencobaan yang sedang dialami. Haleluya, puji Tuhan. Tuhan luar biasa, saudara kasih. Tuhan mengasihi kita semua. Saudara, jika kita kembali kan kepada Tuhan, maka ia akan melindungi kita dan menambahkan. Dan sebaliknya juga Tuhan bisa ambil kembali kalau kita tidak mengembalikan apa yang menjadi haknya Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Belajar kasih. Malaki pasal 3 ayat 8 dan 10 firman Tuhan berkata demikian. Bolehkah manusia menipu Allah? Namun kamu menipu aku. Tapi kamu berkata dengan cara bagaimanakah kami menipu engkau? Mengenai persembahan, persepuluhan, dan persembahan khusus. Kamu telah kena kutuk, tetapi kamu masih menipu aku. Ya kamu seluruh bangsa. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan. Sudah persediaan makanan di rumahku. Dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam. Apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Puji Tuhan, itulah semangat saudara kasih yang harus kita lakukan. Imbalan yang lain saudara kasih. Karena kata firman Tuhan, Tuhan sanggup memberikan kekayaan. Di dalam Amsal berkata, kekayaan itu dari Tuhan, susah payah tidak menambah. Haleluya. Tuhan yang menjadikan orang kaya. Susah payah tidak menambahinya. Haleluya, puji Tuhan. Saudara, motivasi untuk memberi itu harus seperti Rasul Paulus lakukan, saudara kasih. Di dalam Filipi pasal 3 ayat 8 firman Tuhan berkata demikian. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus. Jadi harta yang paling kita inginkan adalah Kristus Tuhan kita. Saudara kasih, ketika kita mengenal dia Kristus, maka dialah segala-galanya dan lainnya akan menjadi sampah, termasuk harta aset yang kita punyai. Kalau itu sudah menjadi sampah, bagi kita kehilangan semua itu tidak ada artinya dibandingkan kalau kita kehilangan Kristus Tuhan kita. Dan orang demikian adalah orang yang tidak menyayangi harta benda dan aset apa yang dia punya. Dia akan berikan sering kasih untuk kepada orang-orang yang membutuhkan. Karena harta yang paling penting adalah pribadi Yesus. Saudara, langkah-langkah yang harus kita peroleh untuk mempunyai kemurahan hati. Yang pertama sering kasih, dedikanlah semua sumber-sumber yang Tuhan berikan kepada kita hanya untuk Tuhan. Kita kembalikan semua untuk kemuliaan Tuhan. Baik itu uang kita, harta kita, bahkan juga waktu kita, bahkan segala kekuatan dan kemampuan kita. Harus kita dedikasikan, kita persembahkan hanya untuk Tuhan. Itu langkah pertama, saudara kasih, yang harus kita lakukan supaya kita mempunyai kemurahan hati. Yang kedua, saudara kasih, yaitu praktekkanlah secara
secara pribadi hidup yang sederhana. Saudara, jadi minimalkanlah seefisien mungkin, saudara, kehidupanmu, kebutuhan hidupmu dalam hidupmu. Supaya apa? Supaya segala sumber yang kita punya, kita bisa maksimalkan untuk memberi kepada orang lain, kepada pekerjaan Tuhan, kepada orang-orang yang membutuhkan, kepada orang-orang yang kudus. Saudara, kalau orang yang boros, saudara, dia tidak akan bisa memberi secara maksimal kepada orang lain, kepada pekerjaan. Dia tidak mungkin punya hati yang murah. Seringkali dia akan mengutamakan, kalau orang yang punya kemurahan hati, dia akan mengutamakan orang lain daripada dirinya sendiri. Yang ketiga, seringkali langkah-langkah yang kita harus lakukan untuk memperoleh kemurahan hati. Berikanlah seperti Tuhan memberi kepada kita. Tuhan telah memberikan anak yang tunggal yang Dia kasih kepada kita. Memberi tanpa pamrih seperti Tuhan. Yaitu lebih baik memberi kepada orang yang tidak dapat membalas. Atau memberi dengan tersembunyi, seringkali. Saudara, tidak mengharapkan pujian atau balasan orang lain. Kata firman Tuhan, maka Tuhan yang tersembunyi itu akan membalasnya kepadamu. Jika kita memberi dengan tangan kiri, tangan kanan tidak boleh mengetahui itu. Karena apa? Karena langkah ini penting, yaitu ketika kita memberi, bukan kita memberi kepada manusia. Kita memberi kepada Tuhan. Saudara kasih, jangan memberi karena ingin pujian, saudara kasih. Matius pasal 6 ayat 34 firman Tuhan berkata demikian, 3-4 saudara kasih. Tetapi jika engkau memberi sedekah, janganlah diketahui tangan kirimu apa yang diperbuat tangan kananmu. Hendaklah sedekahmu itu diberikan dengan tersembunyi, maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu berkali lipat, saudara kasih. Wow, luar biasa, saudara kasih. Saudara, mari kita akan evaluasi diri kita, saudara kasih. Seberapa jauhkah kita mempunyai kemurahan hati, saudara kasih. Yang pertama, saudara kasih, apakah kita melihat Tuhan yang menyediakan semuanya? Saudara, kalau kita melihat dan kita percaya Tuhan yang menyediakannya, berarti kita tidak pernah khawatir untuk kekurangan, apalagi kekurangan untuk memberi, saudara kasih. Kekurangan, saudara kasih, karena kita memberi, takut kehilangan. Tapi justru ketika kita memberi, kita akan menerimanya. Ya, dari Tuhan menurut ukuran yang melimpah ruah. Yang kedua, saudara kasih, evaluasi pribadinya adalah apakah kita pelayan Tuhan yang setia, yang baik dari semua milik Tuhan yang Tuhan percayakan kepada kita. Itu terlihat dengan hati-hati kita menggunakan segala apa yang Tuhan percayakan kepada kita. Baik itu uang, waktu kita, harta kita, saudara, bahkan kemampuan kita, skill kita, knowledge kita, saudara. Semua kita gunakan untuk kemuliaan Tuhan, dan itu maksimal kita gunakan untuk orang lain, saudara. Itulah arti berbuah, saudara. Karena ada iklan yang mengatakan jeruk tidak mungkin makan jeruk. Jadi buah yang kita keluarkan dari kehidupan kita bukanlah kita nikmati sendiri, saudara yang kasih, tapi orang lain yang menikmatinya. Saudara, evaluasi yang ketiga adalah apakah semua itu kita persembahkan atau kita dedikasikan untuk Tuhan. Bukan untuk kemuliaan kita atau menerima pujian. Evaluasi yang keempat, saya kasih, apakah kita memberi hanya untuk kemuliaannya atau untuk pujian kita. Yang kelima, apakah kita hidup sederhana, secara efisien, sering kasih. Apa yang kita miliki kita gunakan untuk diri sendiri secara efisien,
supaya kita bisa memberi secara maksimal. Atau kita adalah orang-orang yang boros, menghabiskan semua hanya untuk nafsu kita, untuk kebutuhan kita, tanpa memikirkan, untuk menjadi berkat buat orang lain. Evaluasi pribadi yang keenam, saudara kasih, apakah kita bagikan kepada saudara kita ketika kita mengetahui bahwa mereka membutuhkannya, atau kita menahan dan kita tidak pernah memperdulikannya? Saudara, kalau demikian, saudara belum mempunyai kemurahan hati. Kemurahan hati, saudara terus berpikir untuk membagikan kepada saudara-saudara. Saudara harus cari tahu siapakah yang membutuhkan bantuan dari saudara. Evaluasi yang ketujuh, saya kasih. Ketika kita memberi berdasarkan kemampuan kita, atau karena kita memberi Tuhan yang menyediakannya. Saudara, haleluya. Jangan berdasarkan kemampuan kita, saudara yang kasih. Karena itu terbatas dan saudara akan terpengaruh untuk membatasi diri. Tapi berilah karena Tuhan yang menyediakan itu adalah Tuhan yang tidak terbatas. Yang Tuhan sanggup gantikan lebih dari apa yang kita beri. Evaluasi pribadi yang ke-8, saudara yang kasih, adalah apakah tujuan kita ingin kaya atau karena uang atau karena perbuatan baik? Saudara, evaluasi pribadi yang ke-9. Apakah sering kita korbankan apa yang kita inginkan demi kebutuhan orang lain? Haleluya. Puji Tuhan, saya kasih. Seringkah kita korbankan? Nah, itu ukuran bagi kita apakah kita punya kemurahan hati. Saudara, ujian kemurahan hati bukan seberapa besar kita memberi, tapi seberapa besar kita kehilangan semuanya itu. Saudara, ada banyak orang yang memberi tapi takut kehilangan sehingga ia membatasinya. Tapi ketika saudara memberi sekalipun kehilangan segala-galanya, itulah hati kemurahan hati yang sesungguhnya. Karena saudara lakukan itu karena Tuhan yang menyediakan, Tuhan yang punya segala-galanya. Maka Tuhan akan mengembalikan apa yang hilang dalam diri saudara. Saudara, di dalam dunia yang membuat kita kaya bukanlah berapa banyak yang kita dapatkan atau kita peroleh, tetapi berapa banyak yang dapat kita berikan. Saudara, seberapa banyak pun kekayaan saudara, kalau saudara tidak bisa memberi, saudara dan saya adalah orang yang miskin. Tapi seberapa yang kita punyai seringkali, tapi kita dapat memberikan bahkan melebihi dari apa yang kita punya. Saudara dan saya adalah orang-orang yang kaya. Orang yang kaya adalah orang yang mampu untuk memberi. Karena arti kekayaan sesungguhnya adalah dia mempunyai harta yang berkelimpahan. Karena dia berkelimpahan berarti dia bisa memberi. Puji Tuhan. Jangan biarkan ukuran kita seperti ukuran dunia ini. Tapi biarlah kita diukur menurut ukuran Tuhan. Tuhan memberkati sekalian. Selamat pagi. Shalom. Sampai jumpa kembali dalam acara khotbah berseri Tongkat Gembala.